Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hamdan. Hamdan, nah ini saya selaku Vigo itu harus ngasih arahan apa itu yang namanya super driver. Super driver. Nah, di mana super driver itu di sini ada super driver skill, super driver service, batas kecepatan maupun yang lainnya. Jadi mulai dari super driver skill, pembekalan driver super driver skill. Ini isinya itu standar operasional driver di saat di jalan, saat berkendara, dengan tujuan keselamatan saat di jalan. Lanjut di gambar yang kedua, daily inspection full diesel. Daily inspection full diesel. Nah, di sini unit kita itu berbahan bakar solar. Nah, tapi di kala waktu BBM terasa langka, itu akan ada pengisian dexlet. Namun pengisian dexlet tersebut itu tergantung tanda tangan dari operasional, dari OPC. Harus ada persetujuan tersebut. Jadi kita tidak bisa mengisi unit tersebut semau kita. Jadi harus ada persetujuan. Dan ada pilihan di sistem Radifem maupun Bimover itu kan ada pilihan BBM ya. Nah, BBM tersebut itu harus dipilih sesuai arahan ya. Kalau solar ya solar, namun ada pilihan pertama pertalite maupun yang lainnya. Itu pernah terjadi dan dulu itu driver tersebut milih sesuai keinginan mereka. Itu terkesan main-main ya. Jadi tolong sesuai arahan pilihan ya, harus solar ya solar gitu ya. Terus penginputan KM harus sesuai biar tidak terjadi anomali ya. Karena kalau terjadi anomali yaitu menjadi menghambat di driver yang selanjutnya, tidak bisa melanjutkan kiriman karena membutuhkan anomali tersebut ya. Lanjut di gambar yang ketiga, metode pengecekan kendaraan apa? Balok ya kan udah diingat. Apa Pak metode pengecekan kendaraan balok? Dia dari bodi dan ban. Jadi kerusakan bodi dilihat sebelum kita berangkat, apakah mobil kita ini ada kerusakan apa tidak, dari segi bodi apa penyok apa tidak. Itu tiap hari harus dicek seperti itu Pak. Karena kalau tidak dicek seperti itu, sudah nyampe sini keesokan hari ada yang komplain, dan ini siapa yang bawa? Itu bisa menjadi tuduhan-tuduhan yang mengakibatkan yang membawa terakhir itu menjadi bebannya ya. Terus dari ban juga dilihat ban tersebut itu tebal apa tipis. Kalau tipis segera diajukan kalau sudah ada arahan. Nah, kalau misal sudah tipis waktu posisi di jalan, apalagi musim hujan, jadi dikira-kira agar tidak terjadi slip ya, harus kita memahami. Terus untuk tekanan juga, tekanan ban, ini kurang angin ya. Itu bisa ditambahkan, dan itu biaya tersebut bisa diklaimkan asalkan sebelum kita melakukan closing ya. Terus untuk ban serep juga, ban serep sebelum berangkat dilihat dulu ban serep tersebut itu ada apa tidak. Soalnya ban serep itu rawan hilang ya. Dulu ya pernah terjadi kehilangan ban serep entah itu jatuh, jadi bisa membuat beban dari driver ya. Terus untuk air, periksa air radiator, periksa air wiper, dan periksa kebocoran-kebocoran yang ada di sambungan. Pertama air radiator itu bisa dilihat pertama melalui dari indikator yang ada di dashboard. Terjadi overheat berarti air radiator tersebut itu berkurang. Namun kalau sudah mengisi air radiator tersebut ditutup kembali Pak, itu biasanya driver itu nutupnya itu kurang pas sehingga terkena tekanan angin, terkena tekanan air panas, itu tutupnya hilang. Nah, itu menjadi beban driver harus menggali tutup tersebut ya. Gali. Listrik, dari kata L, listrik, periksa lampu-lampu, periksa air aki, dan periksa sambungan-sambungan aki. Jadi periksa air aki tersebut itu harus cek. Lampu tersebut itu harus diperiksa Pak. Soalnya lampu itu sangat fatal bila mana lampu tersebut itu mati. Soalnya untuk pertama untuk lighting kita melakukan bermanuver ke kanan, ya ternyata dia berbelok ke kiri. Ya. Lighting tersebut itu kan sebagai tanda kita melakukan manuver ya. Jadi lampu-lampu itu harus
diperiksa. Terus masalah di lampu itu sebelum kita melakukan penghidupan cek dulu sambungan tersebut. Kalau longgar itu biasanya akan terjadi leleh karena terjadi suatu percikan api karena tegangan tersebut 24 volt. Terus untuk oli, periksa tetesan atau kebocoran yang di bawah kendaraan. Untuk oli ya, sebelum berangkat kalau ada tetesan berarti oli tersebut itu berkurang. Untuk penambahan oli itu di angka 5.000 km dan untuk pergantian oli itu di angka 10.000 km. Itu nanti sama konsultasikan dengan tim bengkel. Tim bengkel itu kita ada malam hari, Pak Rom dan Pak Andri. Dan untuk kelengkapan juga dikatakan kelengkapan. Nah, ini penting sebelum kita berangkat kerja dari rumah, periksa terlebih dahulu mulai dari SIM, KTP. Nah, itu untuk SIM biasanya kita telat membaca sehingga SIM tersebut itu masa berlakunya sudah usai, jadi diperiksa. Terus seragam, seragam harus memakai seragam yang sudah dikasih, ya, harus penampilan grooming. Terus untuk celana harus hitam dan sepatu harus hitam. Nah, sudah sampai di sini itu ada nama toko yang mempunyai inisial warna biru. Nah, warna biru itu ada materai dan yang lain-lain. Itu bisa ditanyakan ya. Jadi suatu komplainan kalau misal sudah ada di toko itu tidak bisa dibenarkan, itu menjadi tanggung jawab driver. Ya. Jadi komplainan, Pak ini materainya tidak ada, tidak ada. Kalau sudah mobil apa untuk di betul? Nggak tahu ya, bukan ini. Jadi kalau ada komplainan, misal Pak materainya tidak ada, sudah nyampe toko itu tidak dibenarkan ya. Jadi komplain harus sebelum kita berangkat. Lanjut di gambar yang keempat, defensive driving. Saya peduli keselamatan, pedomannya ya. Karena kenapa Pak? Karena ada keluarga yang menunggu di rumah, ini pedoman sampean. Saya peduli keselamatan, berarti saya ini harus safety driving saat berkendara, biar kita selamat sampai rumah. Lanjut di gambar yang selanjutnya, Mas. Defensive driving. Arti dari defensive driving itu perilaku pengemudi yang menerapkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah, dengan tujuan tidak menjadi penyebab kecelakaan, yang kedua tidak menjadi pemicu kecelakaan, dan yang ketiga tidak terlibat dalam kecelakaan. Jadi yang namanya defensive driving itu jadi mempunyai arti metode safety itu apa ya, tadi pengecekan balok saat berkendara dengan tujuan jangan sampai kecelakaan. Berarti kita harus menerapkan metode safety saat berkendara. Oke. Nah, ini lanjut di gambar yang keenam. Nah, ini contoh potensi kecelakaan. Ada tanjakan maupun turunan. Metode safety-nya itu apa? Nah, itu pengecekan rem kita sebelum berangkat, rem kendaraan. Kalau kita tidak lupa, nah ini karena suatu kejadian itu terjadi karena suatu kelalaian. Kita lupa mengecek kendaraan itu akan berakibat fatal. Jadi metode safety-nya cek rem secara berkala. Untuk yang gambar kedua, ada ibu-ibu lighting kanan dia belok ke kiri, lighting ke kiri dia belok ke kanan. Sering ya Pak ya? Iya sering. Jadi metode safety-nya tersebut selalu awasi kondisi sekitar, jaga jarak aman agar terhindar dari pengendara tersebut ya. Terus ada yang gambar ketiga, ada jalur utama Pak Antan, bukan jalur utama. Metode safety-nya itu apa? Jalur utama didahulukan terlebih dahulu. Motor. Motor yang hilang. Ada sekolah. Buang dulu ya Pak.